lagi mengenal benar dan salah. Seorang pria melangkah menuju kegelapan demi adiknya yang hilang. Dia meninggalkan seragamnya, menyusup ke sarang gembong paling berbahaya di Tiongkok. Itu dunia bawah tanah yang tak mengenal belas kasihan. Ketika nama gembong itu disebut, orang-orang hanya berani berdoa, bukan melawan. Setiap langkah adalah taruhan. Setiap nafas bisa jadi yang terakhir. Inilah Stepping into Throne. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Di pesisir laut Cina Selatan yang sibuk dengan aktivitas para nelayan, kapal patroli kepolisian berhenti. Pria ini bernama Lu Yao. Dia dan timnya baru saja berhasil menangkap buronan yang bernama Lohan. Pria ini diinterogasi. Lohan tertawa, merasa dikhianati. Ternyata selama ini Lu Yao menyamar di kelompok Lohan. Orang ini sangat marah. Lu Yao menipunya. Lu Yao pun bertanya, siapa sebenarnya Miller, bos besar narkoboy paling berbahaya di Tiongkok yang mereka buru. Lohan pun menjawab, di luar kapal, Lau Bei, si petugas berjaga sambil memantau situasi. Wajahnya tegang melihat deretan kapal mendekat dari segala arah. Mereka telah terkepung. Lohan mulai berteriak, menyebut Miller sebagai dewa mereka. Kepolisian tak akan pernah menangkapnya. Komandan Lau sangat marah dan mengancam Lohan. Tapi orang ini tak peduli. Semua petugas di dalam kapal bersiap. Penembak runduk siaga. Dan petugas bersenjata siap dengan senapannya. Situasi berubah, suara peluru menggema di udara. Walau kalah jumlah, tim kepolisian bertempur dengan disiplin, menjatuhkan banyak lawan. Para gangster memakai senapan mesin kelas berat. Lu Yao berteriak agar Xiang Chai, si petugas wanita, menghabisi penembak itu. Dan dua penembak musuh jatuh. Granat dilemparkan. Jumlah musuh sangat banyak. Korban petugas mulai jatuh. Para gangster ini mendekat ke kapal, melemparkan jangkar, dan mulai naik ke kapal petugas. Pertarungan jarak dekat dimulai. Petugas bernama Bayan terjatuh ke laut. Dia nyaris tenggelam karena tak bisa berenang. Lu Yao terjun menyelamatkannya. Pertempuran usai. Suasana kembali sunyi. Banyak korban di kedua belah pihak.
Dari salah satu kapal gangster, muncul seorang bocah membawa tablet. Di layar terlihat seorang gadis disuntik paksa dengan zat terlarang. Lu Yao terpaku. Gadis itu adalah adiknya sendiri, Luli. Adiknya berpisah dengannya saat dia menyamar dan menyusup ke kelompok Lohan. Ada tanda lahir di tangan di video. Pria dalam rekaman adalah Miller. Pesannya, jika ingin adiknya hidup, serahkan kembali Lohan. Lu Yao kehilangan kata. Tak menyangka adiknya telah ditangkap. Dia teringat masa lalu saat meninggalkan adiknya. Gelang di tangan adalah tanda perpisahan mereka. Lohan tentu gembira, lepaskan dia dan mengejek Lu Yao. Lu Yao kehilangan kendali. Dia berkhianat menodong rekannya sendiri. Komandan Lau memintanya tenang. Lu Yao berkhianat pada tugasnya dan akan pergi bersama Lohan. Dia terpaksa melawan rekan-rekannya sendiri. Kapal datang, anak buah Miller datang menjemput. Rekan-rekannya yang lain tak bisa berbuat apa-apa. Bayan mencegah teman-temannya untuk menembak. Perjalanan membawa mereka ke pedalaman hutan di Asia Tengah. Markas Miller yang dijaga ketat. Para gangster ini berpesta karena Lohan bos mereka selamat. Lu Yao telah diikat. Lohan berniat menghabisi pria yang dulu memperkenalkannya pada Lu Yao. Informan itu juga ditawan. Pria bernama Bong memohon ampun. Bersumpah dia bukan bagian dari polisi. Lu Yao membenarkannya. Dia juga telah berkhianat. Lohan mengamuk dan sangat kesal. Dia akan menghabisi adik Lu Yao, lalu dirinya berikutnya. Dan panggilan video menghentikan Lohan. Inilah orang yang disebut Miller. Wajahnya tertutup topeng. Dia memerintahkan agar Lu Yao bertarung dengan Bong. Ikatan mereka dibuka. Lu Yao menolaknya. Lohan menonton dari kursinya. Tapi informan Bong ingin hidup dan dia menyerang Lu Yao. Pertarungan brutal dimulai. Para gangster yang menonton bersorak. Keduanya saling mempertahankan hidup. Dan Lu Yao terpaksa membuat Bong pingsan. Dan ternyata informan ini masih hidup. Miller berkata hidup hanya dimenangkan oleh orang yang kuat. Lohan tertawa dan menghabisi informan Bong. Dia menatap Lu Yao yang terbaring. Lu Yao telah melanggar hukum Tiongkok dan tak punya jalan pulang. Melepaskan gangster sepertinya. Lu Yao bisa bergabung menjadi anak buahnya. Jika dia menolak, maka adiknya Luli akan dihabisi. Lu Yao terdiam, teringat masa kecil mereka di tepi pantai. Setelah orang tuanya meninggal, Lu Yao berjanji akan melindungi adiknya. Profesinya sebagai polisi membuat mereka terpisah.
Sementara itu Luli ditawan di sebuah kamar gelap. Tangannya terikat di ranjang. Dia berusaha melepaskan diri, meminta bantuan pria tua yang mengantarkan makanan. Gadis ini sudah kecanduan narkoboy dan menendang makanan itu. Pria tua ini kasihan melihat gadis ini. Teriakan Luli menggema. Lu Yao berada di luar kamar itu menangis mendengarnya. Yao termenung. Dia teringat pesan Komandan Lau menyusup ke organisasi Miller dan menjadi mata-mata. Awalnya dia ragu, Miller adalah orang yang licik. Tapi itu satu-satunya jalan menyelamatkan Luli. Faktanya pertempuran di laut hanyalah rekayasa. Sudah dirancang oleh kepolisian untuk menangkap Miller. Setiap langkah Lu Yao sudah diperhitungkan. Bahkan ketika dia berkhianat. Sementara itu di markas kepolisian Tiongkok, Komandan Lau berdiskusi dengan Xiang Chai, Lau Bei, dan Bayan. Berdasarkan keputusan komite, strategi operasi diubah. Mereka akan menyusup sebagai wisatawan dan diam-diam menjemput pulang Luli. Mereka akan diam-diam berhubungan dengan Lu Yao. Rencananya akan segera disusun. Sementara Lu Yao berhadapan dengan Myler lewat panggilan video. Dia bertanya kenapa Myler masih percaya padanya, padahal dia adalah bekas petugas kepolisian. Sang bos menjawab, membesarkan anjing menjadi serigala jauh lebih berguna. Myler akan mengujinya. Dia memerintahkan Lu Yao mencari formula baru narkoboy yang dibuat orang bernama Sanggu. Sebelum berangkat, Myler memberinya sebuah jimat yang harus dipakai. Lu Yao mengambilnya. Lu Yao bersiap menjalankan misi pertamanya untuk Myler. Dia menyusup ke kediaman Sanggu, rumah besar yang dijaga ketat oleh para penjaga bersenjata dan anjing Doberman di mana-mana. Lu Yao berhasil masuk sampai ke ruang makan. Sanggu dan keluarganya tengah makan malam. Pengawalnya menodongkan senjata ke Lu Yao. Orang ini meminta mereka semua pergi. Lu Yao meletakkan sebuah buku kecil di meja. Perintah dari Myler untuk menyerahkan resep produk terbarunya. Lu Yao memperingatkannya, makanan di meja sudah beracun dan hanya dia yang memiliki penawarnya. Orang ini panik, tak ingin keluarganya terluka. Sanggu membawa Lu Yao ke ruangan dalam, membuka brankas dan menyerahkan resep yang disimpannya. Lu Yao berkata pelan, dia terlalu percaya pada orang. Dia mengaku tak pernah menaruh racun apapun, semua hanya tipuan. Saat mereka kembali ke ruang makan, pemandangan mencekam. Para penjaga tergeletak. Lohan sudah di sana bersama anak buahnya. Lohan mendekat mentertawakan keberhasilan Lu Yao. Dia memuji kerjanya. Orang ini adalah contoh bagi semuanya. Lu Yao pun menyerahkan buku formula itu. Lohan tertawa. Seorang pelayan membuat kesalahan menjatuhkan piring. Dia ketakutan dan Lohan menembaknya. Lu Yao sangat geram dan memintanya berhenti. Tapi pria ini hanya tertawa, menganggap semua ini hanya mainan. Lu Yao menodongkan pistol ke kepalanya. Lohan pun mengangkat senjatanya. Tapi dia menghabisi Sanggu. Lohan tersenyum puas dan mengejek Lu Yao. Dia terlalu baik. Keesokan harinya Lu Yao mendatangi sebuah kuil. Seorang pria tua berbaju putih membagikan dupa pada para pengunjung. Lu Yao mendekat. Dia tahu pria tua ini telah menjaga adiknya. Pria tua ini berkata, Buddha di sini tak menerima doa dari mereka yang takut. Dia berbisik, Miller seperti hantu. Dia hanya manusia yang menjual narkoboy dan mencuri kapal. Tapi bagi warga di sini, dia lebih menakutkan dari hantu. Sebelum Lu Yao sempat menjawab, seorang anggota gangster memanggilnya. Sementara Xiang Chai, Bayan, dan Lau Bei sedang di tengah kota. Mereka menjalankan misi penyamaran. Sebagai wisatawan di area ini, mereka hanya bisa menunggu kabar. Dalam perjalanan, ketiganya tak sengaja berpapasan dengan mobil Lu Yao. Tatapan mereka bertemu. Bayan memberi isyarat. Lu Yao sedang menjalankan misi bersama Lohan, mengawal transaksi narkoboy bernilai besar. Setelah transaksi terjadi, Lohan kembali berulah. Dia mengacungkan pistolnya dan menghabisi partner bisnisnya. Malam itu ada pesta di bar yang penuh dengan musik, minuman, dan wanita. Di antara tawa dan kebisingan, Lu Yao duduk diam, menggenggam gelasnya.
Dia terlihat sangat lelah, tapi dia tak bisa menyerah. Adiknya Luli yang jadi alasan dia bertahan di kehidupan gelap ini. Malam itu Lu Yao berjaga di samping adiknya. Dia sudah diperbolehkan Lohan untuk menemui adiknya. Luli tertidur pulas. Rasa lelah membuat Lu Yao terlelap. Tiba-tiba dia terbangun gara-gara mimpi buruk. Saat akan menyalakan rokok, tangannya dicegah Luli. Lu Yao menunduk meminta maaf. Luli berkata untuk apa dia meminta maaf. Lu Yao tak bisa menjawab, dia hanya bisa diam. Di tempat lain, Xiang Cai, Bayan, dan Lao Bei menunggu di tepi pantai. Hingga fajar, mereka masih memantau keadaan. Xiang Cai dan Bayan sempat bertengkar dan saling pukul. Lao Bei pun bangun mencegah mereka. Sementara itu Lu Yao kembali ke bar. Dia duduk sendirian di tengah dentuman musik dan minuman keras. Tak lama, Lao Bei masuk menyamar sebagai bos mucikari. Membawa sekelompok gadis. Salah satunya datang terlambat, berseragam pelaut. Ternyata itu Xiang Cai. Bayan pun ikut masuk sebagai pendamping. Para gangster ini sangat senang. Xiang Cai duduk di pangkuan beberapa orang gangster. Dan tiba-tiba dia menyerang dan menjatuhkan para gangster ini. Ruangan berubah kacau. Semua lawan tumbang. Mereka menghampiri Lu Yao. Kami datang menyelamatkannya. Lu Yao hanya diam tanpa ekspresi. Xiang Cai dan Bayan mengatakan dia tak boleh bergabung dengan para penjahat ini. Mereka memaksa Lu Yao ikut. Tapi pria ini menolak dan tak akan meninggalkan adiknya. Jalan yang dia pilih sudah berbeda. Jangan usik dia lagi. Lu Yao bahkan menghajar keduanya. Dan Lao Bei yang menghalangi pintu ditodongkan pistol. Ternyata semua itu diawasi oleh Lohan di ruangan sebelah. Dia masuk sambil tertawa, memuji Lu Yao. Dia adalah saudaranya. Ketiga petugas ini digiring ke markas. Mereka sudah di meja dan dijadikan tontonan oleh anak buah Miller. Tawa dan ejekan memenuhi ruangan. Lohan bicara, mereka tak akan pernah bisa menangkap Miller dan mentertawakan ketiganya. Xiang Cai yang marah meneriaki Lohan. Tapi orang ini hanya tertawa dan menyerahkan mereka pada Lu Yao. Lu Yao berdiri di depan ketiga rekannya. Pikirkan kata-kata terakhir kalian. Dan seseorang muncul dengan tanda di tangan. Inilah wajah Miller, seorang pria setengah baya. Dia juga membawa topengnya. Hari ini adalah hari keberuntungan. Dia bukan hanya menangkap 3 polisi, tapi juga mendapatkan anak buah baru yang setia. Dia menyerahkan pistol pada Lohan. Dan Lohan memberikannya pada Lu Yao. Ada 3 peluru untuk membuktikan kesetiaannya. Lu Yao menodongkannya ke arah ketiga petugas ini. Xiang Cai berteriak, berusaha menyadarkannya. Lu Yao tetap tanpa ekspresi. Ketiganya sudah pasrah. Lu Yao sudah siap untuk menembak. Tiba-tiba dia menyetikkan abu cerutu ke lantai dan ledakan mengguncang ruangan. Asap menutupi pandangan. Lu Yao menarik kain. Senjata otomatis turun dari atap dan dia berteriak. Lohan dan anak buahnya marah. Lu Yao telah berkhianat. Kekacauan pecah. Bayan ternyata benar. Lu Yao tak pernah mengkhianati mereka. Semua sikap kasarnya hanyalah sandiwara. Lu Yao pun mengeluarkan granat dan melemparkannya keluar. Ledakan besar terjadi. Memicu kepanikan di antara anak buah Miller dan baku tembak dimulai. Lohan berteriak agar Miller pergi. Dia menembak dengan marah. Lohan pun berhasil mengeluarkan Miller lewat jalan rahasia. Miller akan membawanya pergi. Lohan menolak. Dia akan menghukum pengkhianat itu.
Tapi Lohan sudah terkepung dan ditodong senjata. Bayan mendesak di mana bosnya. Lohan hanya tertawa. Lu Yao melangkah maju, bertanya kembali. Orang ini tak mau membuka mulutnya. Matanya liar dan kembali tertawa. Dia sudah terluka dan mengutuk Lu Yao. Tiba-tiba dia membuka granat di genggamannya. Suara ledakan menggelegar. Lohan lenyap bersama api. Untunglah keempat petugas ini tak terluka. Saat debu mereda, Lu Yao menemukan lorong rahasia. Jalan bawah tanah yang digunakan Miller melarikan diri. Dia pun turun. Tempat itu sempit dan berliku, dipenuhi musuh. Lu Yao bergerak cepat dan menghabisi orang-orang yang menghalangi jalannya. Akhirnya dia menemukan Miller. Pria itu ditangkap hidup-hidup. Mereka akan keluar menuju kendaraan. Lu Yao berniat membawa Miller langsung ke markas. Luli sudah bersama mereka. Luli menolak pergi tanpa kakek tua yang menolongnya. Meski Bayan melarang, gadis itu tetap memaksa membawa sang kakek. Siang Chai menenangkan situasi. Biar dia yang bertanggung jawab bawa kakek itu. Mobil melaju menembus hutan. Tiba-tiba mobil lain muncul dari belakang dan memburu mereka. Kejar-kejaran terjadi. Ledakan granat dan tembakan membabi buta. Baku tembak pecah. Seorang penembak berhasil mengenai ban mobil. Kendaraan mereka terguling ke lembah. Semuanya terlempar keluar. Mereka luka-luka tapi masih hidup. Dan peluru kembali menghujani. Jumlah musuh sangat banyak. Mereka berlindung di balik mobil yang terbalik dan membalas serangan. Kakek tua itu menunjuk ke arah dalam hutan. Dia tahu jalan ke kota Chongja. Mereka pun berlari menembus pepohonan, mengikuti jalan kecil. Mereka akhirnya lolos dan sampai di kota kecil Chongja, tempat yang tenang, tapi terasa janggal. Jalanan penuh penduduk berpakaian hitam. Di tengah alun-alun, upacara pemakaman sedang berlangsung. Kakek tua itu berdiri di tengah mereka. Dia tampak akrab dengan suasana kota ini. Yang anehnya, semua orang menunduk saat dia lewat. Seluruh warga bersujud dan berikan penghormatan terakhir untuk Lohan. Ternyata itu adalah upacara pemakaman Lohan. Lu Yao menatap tajam. Ada sesuatu yang tak beres. Dia ingat saat melihat tangan si kakek berbalut perban. Dia sadar itu bukan luka. Itu ternyata menutupi tanda di tangannya. Kakek ini bukan orang biasa. Dialah Miller yang sebenarnya. Miller pun menatap peti Lohan dengan wajah duka. Bergumam ini adalah anaknya. Dan memberi perintah pada seluruh orang di sana. Habisi petugas ini. Biarkan mereka mati bersama Lohan. Teriakan langsung pecah. Para warga bersenjata mulai mengeroyok para petugas.
Mereka bertarung dan bertahan mati-matian melawan massa. Mereka bereaksi cepat dan membuka celah. Lu Yao berhasil menodongkan senjata ke arah Miller yang asli, menjadikannya sendera. Lepaskan rekan-rekannya atau bos mereka mati. Yang tak diduga, Miller palsu berhasil menangkap Luli. Dia balas menodong. Kedua belah pihak saling mengancam. Lu Yao berkata mereka akan menukar sendera. Lepaskan dia. Tapi Miller meminta habisi gadis itu. Para petugas ini siaga. Lu Yao menatap adiknya dengan gemetar dan berkata maafkan dia. Lao Bei tiba-tiba menyambar sesuatu dari saku Lu Yao. Alat kecil seperti kapsul. Dengan gerakan cepat, dia memaksa Miller menelannya. Itu adalah bom mikro. Pemantiknya ada di tangannya. Keadaan berbalik. Wajah Miller berubah pucat. Dia akhirnya menyerah dan memberi perintah. Lepaskan gadis itu. Luli pun bebas. Dan di tengah kota kecil Chongja, ketegangan mencapai puncaknya. Mereka semua sangat waspada. Warga melihat mereka dengan tatapan tajam. Petugas kepolisian kota Chongja sampai di lokasi. Bayan melihatnya. Itu rekan sejawat. Dia ingin memanggilnya, tapi Lu Yao menghentikannya. Bagaimana bisa polisi segera muncul? Dan posisi penempatan pistol mereka juga salah. Ini adalah polisi yang dibayar. Mereka pun mundur. Dan salah satunya menembak kaki Lao Bei. Mereka segera menolongnya dan menariknya mundur. Luli tak ingin pergi. Dia dihujani tembakan. Lu Yao segera menyelamatkannya. Petugas palsu ini mulai bergerak. Dan Lu Yao menghabisi mereka satu demi satu. Dengan cepat dia kembali menolong Luli. Musuh berdatangan dan Luli kembali diseret. Gadis ini melawan dan memberontak. Untunglah Lu Yao kembali datang. Lu Yao bergerak sambil menghabisi musuh-musuhnya. Mereka masuk ke sebuah rumah. Dan di dalamnya adalah warga pecandu narkoboy. Sementara di luar petugas mendekat. Warga ini menembak. Lu Yao tak punya pilihan. Yang wanita pun mengamuk. Dan Lu Yao terpaksa melumpuhkannya. Di sisi lain, Lao Bei tertembak di kaki. Darah menetes, tapi dia tetap memegang pemantik bom itu. Dia sudah kelelahan, meminta teman-temannya untuk pergi. Tinggalkan saja dia. Tentu saja Bayan tak mau meninggalkannya. Bahkan dia akan menggendong Lao Bei. Miller mengejek 3 petugas ini. Perjuangan mereka sia-sia. Tak akan ada yang bisa membawa dia keluar hidup-hidup. Bayan ingin menghantamnya. Miller menantangnya. Bayan marah dan memukulnya. Anggota Miller pun masuk. Baku tembak dan pertarungan kembali terjadi. Miller melihat kesempatan dan berusaha mengambil kontrol bom mikro yang dipegang Lao Bei. Dia memeriksanya dan berusaha membuka tangan Lao Bei, lalu menyiksanya, tapi dia tak berhasil. Sementara Lu Yao dan adiknya sampai di tepi pemukiman nelayan. Laut berombak di depan, di belakang para gangster mengejar. Lu Yao menembak, mereka mencari tempat aman. Miller palsu datang dan menodong mereka, meminta menyerah.
Lu Yao tak punya pilihan menyerahkan pistolnya. Orang ini menarik Luli. Lu Yao melihat kesempatan dan bertarung. Luli juga ikut membantu. Tapi dia ditendang ke laut. Lu Yao sangat marah menyerang Miller palsu dan langsung menghabisinya. Dia segera terjun ke laut dan menyelamatkan adiknya. Ketiga petugas ini berhasil menghabisi semua anak buah Miller. Dan akhirnya kelompok mereka bertemu kembali. Mereka segera bergerak untuk keluar dari kota ini. Jembatan panjang di depan mereka. Jika mereka melewati ini, mereka bisa naik ke kapal dan meninggalkan pulau. Tembakan terdengar dan mengenai Laube. Anak buah Miller mengejar mereka. Sniper wanita anak buah Miller membidik. Mereka sudah di ujung dan kepayahan. Laube menyerahkan pemantik bom pada Lu Yao dan berkata ke Xiang Cai, memberikan petunjuk arah angin dan posisi lawan. Dia akan mengalihkan perhatian, meminta Xiang Cai bersiap. Mereka semua menangis. Laube berkata, jika mereka selamat, tolong jaga istri dan anaknya. Dia berharap Lu Yao bisa membawa adiknya pulang. Dan Laube mulai berhitung. Xiang Cai bersiap, dia menembak, musuhnya jatuh. Mereka menangis sedih. Laube kehilangan nyawanya. Anak buah Miller datang kembali menyerbu. Mereka harus pergi dari sini. Itu baku tembak yang brutal. Mereka berusaha mundur. Misiu dan granat berterbangan. Ketiganya jatuh. Mereka sudah terpojok. Ketiganya tertembak. Itu situasi yang putus asa. Mereka tak punya kesempatan. Miller tertawa. Dan bertepatan bantuan pusat datang. Pasukan SWAT turun. Miller berteriak ke anak buahnya, segera tolong dia. Dia putus asa mencari pemantik bom. Dan menodong pistol ke Lu Yao. Lu Yao melawan dan dia terkena tembakan. Miller mendapatkan pemantik bomnya. Dia ingin kabur, tapi tangannya sudah terborgol. Lu Yao berkata dia tak akan lolos lagi. Dan ternyata bom yang ditelan Miller adalah palsu. Tak pernah ada bom. Orang ini sangat marah dan berteriak. Dia memukuli Lu Yao. Miller akhirnya ditangkap. Luli menghampiri kakaknya dan menangis sedih. Lu Yao berkata hidupnya adalah untuk adiknya. Tapi dia juga petugas kepolisian. Maafkan semua kesalahannya. Luli menangis dan berkata, menggenggam tangan kakaknya. Lu Yao memberikan pesan terakhir dan dia menghembuskan nafas. Gadis ini menangis tergugu. Kehilangan orang yang paling disayanginya. Mereka membawa jasad Lu Yao dan Laube. Keduanya gugur sebagai pahlawan. Kerajaan kejahatan Miller runtuh. Dia dibawa ke Tiongkok. Komandan Lau sangat sedih. Operasi ini sukses, tapi pengorbanan mereka sangat besar. Luli memegang topi kakaknya erat dan memandang gelang di tangannya.
Dia seperti melihat kakaknya Lu Yao tersenyum padanya. Dia akan menjalani hidupnya dengan baik. Dan akhirnya film yang penuh adrenalin ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.